Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleichem. Saudara, kita ini umat pilihan Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup sebagai domba di tengah serigala. Saudara-saudara, ada pertanyaan, mengapa Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa itu tidak menghalau serigala-serigala itu dari kita? Mengapa Tuhan tidak membunuh saja serigala itu, sehingga kita sebagai domba aman nyaman, tidak ada ancaman dari serigala? Atau mengapa Tuhan menempatkan kita di dunia ini, dan mengapa banyak orang jahat ada di sekitar kita, dan mengapa Tuhan tidak menghalau orang-orang jahat, orang-orang yang mencatat, orang-orang yang meneror, mengganggu kehidupan kenyamanan kita? Saudara-saudara yang terkasih, untuk jawabannya, mari kita ikuti video ini selanjutnya. Silahkan menikmati. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia, sehat dan sejahtera, Shalom Aleichem. Saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak menghalau orang-orang jahat dari kita? Saudara-saudara, ada 5 alasan mengapa Tuhan tidak menghalau orang-orang jahat, para penyesat, para perusak, orang-orang yang memprovokasi, melakukan pemberontakan, dan seterusnya. Yang pertama alasan itu adalah untuk melatih umat kudus miliknya berperang dengan tepat sasaran dan menang atas peperangan terhadap musuh-musuhnya. Saudara-saudara, di dalam Kisah Tanak atau Perjanjian Lama, di dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat 2, Elohim memaksudkan bangsa-bangsa lain supaya tetap tinggal ada di negeri Kanaan setelah Bani Israel masuk ke negeri itu, untuk mereka itu mengganggu kehidupan Bani Israel. Dan dalam hal inilah Tuhan melatih Bani Israel ini untuk bisa berperang dengan tepat sasaran dan menang atas musuh-musuhnya seperti para leluhurnya. Kemudian di dalam Brit Kadasa atau Perjanjian Baru, di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 dikatakan bahwa kita yang sudah dikuduskan atau diselamatkan dengan darah Yesus Hamasiah dan dipenuhi Roh Kudus, dilatih Tuhan untuk berperang. Musuh-musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan orang-orang di sekitar kita, melainkan roh-roh jahat, roh-roh najis, setan yang tidak kelihatan oleh mata jasmani. Dengan demikian, kita bisa melihat seorang pembunuh sebenarnya tidak menyukai untuk membunuh, tetapi karena ada roh jahat, yaitu roh pembunuh yang mengendalikan orang itu, sehingga orang itu tidak bisa menahan bagaimana kuasanya roh pembunuh itu bergerak, sehingga dia membunuh. Seorang gila tidak menghendaki dirinya gila, tetapi roh najis yang menguasai orang itu membuat orang itu jadi gila. Tetapi ingat saudara-saudara, kalau roh najis, roh jahat yang menguasai orang itu diusir keluar melalui peperangan di dalam alam roh, inilah yang dimaksud Tuhan melatih kita berperang. Kita memusuhi, melawan bukan orangnya, tapi roh-roh yang tidak kelihatan itu yang kita serang, dan itu ada di dalam alam roh. Seperti Yesua sudah berikan contoh, ketika orang gila di Gadara itu, yang sedang dikuasai roh najis, diusir keluar roh najisnya, dia sehat, tidak gila lagi.
Demikian juga orang yang sejak kecil sakit bisu dan tuli. Setelah roh najis yaitu roh bisu tuli diusir keluar dari Yesua dari orang tersebut, apa yang terjadi saudara? Dia bisa bicara, dia bisa mendengar. Jadi itulah saudara-saudara, kita dilatih untuk berperang melalui roh-roh itu. Orang yang marah-marah setiap hari, merusak, mengancam dengan kekerasan, sebenarnya orang itu tidak menghendaki melakukan itu, saudara. Tetapi roh najis, yaitu roh kemarahan, roh kegeraman yang menguasai orang itu, yang membuat orang itu mewujudkan keinginan setan itu di dalam praktek hidupnya. Kalau roh kegeraman itu diusir keluar dari orang itu, maka orang itu akan wajar, normal, tidak marah-marah, tidak merusak lagi. Demikian juga saudara-saudara, orang yang homoseks atau lesbi, kalau roh najis yang menguasai itu diusir keluar, dia sehat. Saya sudah berulang kali mengalami ini, melakukan pelayanan hal ini, dan orang itu betul-betul sehat, kembali normal setelah rohnya itu diusir keluar. Itulah maksud Tuhan mengapa orang-orang jahat di sekitar kita dibiarkan ada. Supaya itu semua menjadi bagian kita untuk berlatih berperang. Saudara-saudara, kita juga melihat bahwa peperangan ini adalah terus berlangsung. Jadi tidak berhenti saudara, sampai akhir zaman. Namanya setan, roh jahat, roh najis itu selalu mengganggu, menghambat, menghadang, juga menakuti, menteror orang-orang milik Elohim yang sudah dikuduskan. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah dipilih tadi dilatih Tuhan berperang di alam roh. Karena hidup kekal kita nanti juga di alam roh. Nah, itulah saudara-saudara. Yang kedua adalah Tuhan mengizinkan orang-orang jahat, kejahatan ada di sekitar kita untuk menguji iman kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Elohim Yahweh dan mentaati perintahnya atau memelihara ketetapan-ketetapannya, atau sebaliknya, bangsa-bangsa yang menyembah Baal dan Astoret di Kanaan tidak dihalau oleh Tuhan. Setelah apa? Melihat Bani Israel yang merupakan umat pilihannya itu berulang kali diperingatkan. Ketika ada pemimpin, nabi yang memimpin taat kepada Elohim, mereka menyembah Elohim Yahweh. Tapi ketika pemimpin itu meninggal, mereka kembali menyembah Baal dan Astoret. Itu terjadi berulang kali. Akhirnya di dalam Hakim 2 ayat 20 sampai 23, Hakim 3 ayat 4, 5 dan 6, di situ kita bisa menemukan bahwa Elohim Yahweh sekarang membiarkan bangsa-bangsa itu ada di situ, menghimpit umat kudus milik Yahweh untuk menguji apakah mereka itu taat kepada Elohim Yahweh atau tidak. Inilah pilihan, ujian yang dilakukan. Yesua juga mengajarkan, memberitahu kita, kalau orang sudah dihimpit oleh kekayaan dunia ini, harta, kemewahan, juga kekhawatiran hidup, maka firman yang datang pada orang itu tidak akan bisa berbuah. Dia menggambarkan dia menabur benih, benihnya jatuh di semak-semak. Nah, semak-semak itulah yang menghimpit pertumbuhan benih itu, sehingga tidak bisa berbuah. Contohnya adalah banyak saudara, orang Nasrani, orang-orang yang rajin ke kehilat, ke gereja, aktif, semangat muji-muji, melompat-lompat, tapi tidak berbuah firman yang dia terima setiap minggunya
atau setiap harinya dia terima itu hanya terus masuk tapi tidak bisa berbuah. Akhirnya dikatakan orang itu selama menjadi pengikut Yesua tidak mengalami perubahan hidupnya. Sama saja, cuma semangatnya aja yang ada. Itu namanya apa, saudara? Bahwa himpitan dunia ini telah mematikan untuk dia bisa berbuah. Oleh sebab itu satu-satunya jalan adalah supaya kita bisa menjadikan firman yang ada pada kita menjadi pohon kehidupan yang menghasilkan buah adalah kita harus melawan kekhawatiran, melawan tipu daya dunia ini, jerat-jerat kekayaan, kemewahan, keangkuhan hidup. Kita hidup dalam kasih sehingga kita bisa berbuah. Demikian juga Yesua menggambarkan ada dua jalan di dunia ini, jalan yang lebar dan jalan sempit. Jalan lebar penggemarnya atau yang melaluinya sangat banyak dan beriang-riang tanpa hambatan yang berarti, tapi ujungnya adalah maut. Dan ada satu jalan sempit, melaluinya itu sesak, berdesak-desakan, gesek-gesekan, tapi ujungnya adalah kehidupan kekal. Saudara-saudara, umat pilihan itu memasuki jalan yang sempit. Sudah dipilih, dituntun, digembalakan oleh Tuhan sendiri, tapi tetap dibiarkan ada gesekan-gesekan dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya. Apa? Untuk melatih, saudara. Melatih apakah sungguh-sungguh dia memilih jalan itu karena mengerti tujuannya hidup kekal untuk kemuliaan nama Elohim. Itulah, saudara-saudara, ujian-ujian selalu ada. Karena itu meskipun ada gesekan, tekanan, kalau saudara sudah yakin itu jalan yang sempit yang saudara sedang lalui menuju kehidupan kekal, teruslah berjalan. Atasi semua masalah dengan kuasa Roh Kudus dan kasih Tuhan. Jangan terpancing dengan jalan yang lebar yang peminatnya sangat banyak itu, yang beria-ria melaluinya. Dan ingat, umat pilihan itu sedikit, tidak sebanyak yang kita pikirkan secara duniawi. Itulah yang disediakan Tuhan untuk umatnya bertumbuh. Dengan semua itu menggambarkan himpitan dunia, sistem dunia, orang-orang jahat di sekitar kita dibiarkan ada bersama kita. Seperti Yesus katakan, kita ini seperti gandum dan ada juga lalang di sekitar kita. Tuhan biarkan dua-duanya tumbuh. Ya, gandum yang dari Tuhan, yang ilalang yang dari setan, biarlah tumbuh itu. Orang benar, orang jahat, biar tumbuh bersama. Itu juga untuk menguji. Kalau gandum itu pertumbuhannya terhimpit oleh ilalang dan menyerah kalah, tidak akan berbuah, bahkan mati. Tapi gandum yang mengerti posisinya sebagai umat yang dipanggil, dipilih, meskipun ada gesekan ilalang, dia terus bertahan menuju kepada tujuan akhir, menghasilkan gandum yang terbaik bagi pemiliknya, yaitu Bapa Surgawi. Gandum itu akan terus tumbuh meskipun ada himpitan dari kiri kanan ilalang itu. Yang ketiga, saudara, alasannya adalah supaya kita mau berusaha hidup sesuai kehendak Tuhan. Dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pola pikir yang berubah. Berubahnya oleh apa, saudara? Oleh firman Elohim. Oleh tuntunan Roh Kudus yang mengubah pola pikir kita. Pola pikir kita sejak kecil bayi sudah diisi pola pikir dari setan, dari tipu daya dunia ini, dari sistem keangkuhan dunia ini. Oleh karena itu, dengan firman yang ada pada kita, yang masuk pada kita, itu firman itu tujuannya mengubah pola pikir kita.
Kalau pola pikir kita sudah berubah sesuai firman, maka itu akan terwujud dari perilaku kita yang berubah. Ucapan, sikap, tingkah laku kita berubah sesuai firman itu. Sehingga dunia melihat bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Kita adalah pelaku firman yang hidup. Dan itulah saudara, semua dimulai dari pikiran. Karena semua firman yang masuk pikiran, diolah, kemudian ditambatkan atau dituliskan dalam hati kita menjadi iman yang hidup. Tapi kalau dalam pikiran ini sudah kita tolak, kita ragukan firman itu, maka firman tidak akan tertulis dalam hati. Nah, itulah maka Tuhan katakan jangan serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, dunia mesti ada. Kejahatan mesti ada di sekitar kita untuk menguji kita. Mau enggak kita? Suruh milih. Serupa dengan dunia, akhirnya binasa, atau serupa dengan firman Elohim, atau serupa dengan Tuhan, berarti hidup berbahagia sejahtera, hidup selamat dan kekal. Ada pilihan itu, saudara. Dan firman yang datang atas kita, baik kita baca, kita dengar, atau kita dengar dan lihat, semua itu ditujukan, dimaksudkan Tuhan untuk merubah pola pikir kita. Oleh sebab itu, ketika saudara mendengar atau melihat orang menyampaikan firman, jangan lihat orangnya, tapi tangkaplah berita yang disampaikan dengan pikiran yang netral, bersih, sehingga bisa mengubah, memulihkan hidup saudara sesuai firman itu. Yang keempat, mengapa Tuhan tidak menghalau orang-orang jahat dari sekitar kita? Ada alasannya, yaitu mengenai kekudusan hidup kita sebagai umat yang sudah dikuduskan. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, kita mesti memelihara hidup kita dari pencemaran roh dan pencemaran daging. Pencemaran roh berkaitan dengan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin sesat yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita sudah kemasukan ajaran-ajaran sesat, ingat saudara, apa yang diajarkan di gereja, di kihilat, bisa juga sesat. Kriterianya apa saudara? Sesuai kitab suci atau sesuai firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak sesuai, berarti itu sesat. Meskipun itu disampaikan, dilakukan di dalam generasi kegerejaan atau kihilat itu sudah bertahun-tahun. Perlu itu dipahami saudara. Ajaran-ajaran itu yang benar, yang dari Bapa surgawi. Oleh sebab itu Yesua dalam Matius 15 itu mengatakan, semua yang tidak berasal dari Bapa, yang datang atas kita, yang sudah tumbuh berakar, akan dicabut beserta akar-akarnya. Yaitu dengan firman yang datang atas kita, dengan kuasa Roh Kudus. Berarti Yesua memaksudkan bahwa ada juga benih-benih atau pengajaran lain yang tumbuh berakar dalam hidup kita selain dari Bapa. Nah, itulah saudara-saudara. Oleh sebab itu harus kita berjaga-jaga dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai kitab suci, meskipun itu diagung-agungkan dalam kelompok persekutuan doa, gereja, kehilat, atau yang lain. Kemudian pencemaran daging atau pencemaran tubuh itu berkaitan dengan makanan jasmani. Mengapa Elohim Yahweh memberikan kriteria di dalam kitab Imamat atau Wayikra pasal 11 tentang makanan yang tahor dan tame, yang tidak boleh dimakan dan boleh dimakan, yang kotor dan yang bersih, yang boleh dimakan dan yang tidak. Kriteria sangat jelas sekali saudara. Itu untuk apa? Untuk memelihara kekudusan umatnya. Kekudusan dalam hal daging ini. Nah, ini kita diuji saudara. Karena makanan-makanan
yang dari bahan-bahan yang dilarang Elohim itu lebih menarik, lebih banyak diminati dunia ini. Coba bayangkan saudara, apa yang dilarang Elohim itu malah sangat diminati dan untuk kelas-kelas atas. Seperti daging babi, daging anjing, ya, kemudian lobster, kemudian udang, gurita. Itu peminatnya banyak saudara. Kelas elit itu. Dan menarik. Nah, itu adalah ujian bagi umat kudusnya. Orang yang mengerti hidupnya sudah dikuduskan dengan darah Yesua akan mentaati firman ini untuk menjaga supaya kita tidak tercemar dalam hal pencemaran daging melalui makanan itu. Oleh karena itu, para rasul ketika menanggapi orang-orang di luar Israel yang menerima Yesua, dikatakan, tetaplah engkau jangan makan bekas penyembahan berhala, jangan makan daging yang mati dicekik, juga makanan-makanan yang menjijikkan, menajiskan. Mengapa, saudara-saudara? Karena itu memang perintah Elohim untuk umat kudusnya. Dan saya ingatkan saudara, kalau tentang makanan ini, saudara jangan langsung berkata, itu Taurat sudah lama. Itu sesat saudara, tanggapan saudara seperti. Kalau Elohim berfirman, dan sampai sekarang belum merubah firman-Nya, berarti firman itu kekal, tetap berlaku. Kalau saudara menghakimi, itu sudah tidak berlaku, sedangkan Tuhan mengatakan tetap berlaku, berarti saudara akan tertolak nanti ketika penghakiman. Karena di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus katakan, aku tidak kenal engkau, enyah daripadaku. Kemudian alasan mereka, saya sudah memanggil engkau Tuhan, saya sudah melakukan mujizat demi namamu, dan seterusnya. Yesus katakan, aku tidak kenal engkau, engkau pembuat kejahatan. Mengapa membuat kejahatan, saudara? Karena menolak firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, kita menganggap firman itu sudah tidak ada. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Dari tokoh-tokoh rohaniwan pendahulu dulu yang anti-Semit, anti-Mesias, anti ajaran-ajaran Israel, anti Torah, saudara-saudara. Jangan mau ditipu daya oleh setan melalui orang-orang seperti itu. Tetaplah pelihara firman, lakukan firman, maka kita beroleh hasil janji dari firman itu. Kemudian yang kelima adalah untuk membedakan umat kudus miliknya yang melayani Elohim, yang hidup benar atau hidup dalam dosa. Nah, itu kita bisa melihat di dalam kitab Maliaki 3 ayat 18. Di situ ditegaskan, pada akhirnya Elohim itu berlaku sebagai bapa terhadap anaknya. Dan mereka akan ditentukan siapa yang taat melayani dia dan yang tidak. Siapa yang mau hidup benar sesuai firman-Nya dan yang menolak firman-Nya dan suka hidup dalam kejahatan maunya sendiri. Itu akan dibedakan. Karena itu orang jahat, sistem dunia yang jahat tetap ada di sekitar kita untuk membedakan. Kita itu sekarang diberi kebebasan dalam zaman anugerah. Mau pilih yang benar atau yang jahat. Pilih yang dosa atau yang suci. Pilih Elohim Yahweh, satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya Elohim, atau pilih Baal, Astoret, ya, dan benda-benda berhala yang lain, dewa-dewa yang lain. Elohim membebaskan. Mengapa, saudara? Karena Elohim mau memilih yang sungguh-sungguh mengasihi dia, sungguh-sungguh mau memberikan hidupnya untuk dia. Berbahagialah saudara-saudara, karena firman ini akan mengubahkan, memulihkan kehidupan saudara. Saudara-saudara, semua orang yang mau taat pada Elohim, taat pada firman, hasilnya apa saudara? Diberkati baik usahanya, pekerjaannya, termasuk penghasilannya diberkati. Coba bayangkan saudara, kalau pekerjaan usaha tidak diberkati, selalu usaha apa aja gagal. Pekerjaan selalu aja banyak masalahnya, akhirnya di PHK.
atau mungkin pekerjaan usaha jalan, penghasilannya tidak diberkati, meskipun penghasilannya besar, tetap aja tidak bisa dimanfaatkan untuk kenikmatan hidup. Karena apa? Diambil oleh rumah sakit untuk biaya kita sakit, dirampok orang, dicuri, diperas. Nah, itu tidak diberkati, saudara. Tapi orang yang taat pada suara Tuhan, diberkati usaha, pekerjaan, dan penghasilannya. Juga rohnya diberkati, jiwanya tenang, nyaman diberkati, tubuhnya diberkati, sehat, segar, perkasa. Janji Tuhan tidak hanya surga, saudara, tapi juga selama kita hidup di dunia ini, bagi siapa yang taat. Karena itu mumpung masih ada waktu, kita masih diberi umur hidup, capailah yang benar, capailah yang kudus, capailah yang firman Elohim, buang yang dari setan, buang yang dari dewa-dewa, buang yang dari tipu daya roh-roh najis, ajaran-ajaran sesat. Meskipun yang menyampaikan nampak seperti domba, tapi dia adalah serigala. Artinya serigala itu melawan yang benar, melawan yang gembala. Tolak semua. Yang benar itu kriterianya kitab suci yang benar, firman Elohim, itu yang benar kriterianya. Tidak ada kriteria lain di dalam kehidupan ini kecuali yang dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, di mana kita nanti kalau sudah waktunya juga akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan satu-satunya, Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim, Besem Yeshua HaMashiach. Saudara, pada akhir zaman ini semakin banyak tipu daya yang menyerupai yang benar. Semakin banyak rayuan-rayuan untuk hidup enak di bumi yang berlawanan dengan firman dan kebenaran. Karena itu saudara, berjaga-jaga terus. Teruslah berdoa. Kalau banyak ancaman, jangan takut saudara. Gembala kita Yeshua Mashiach bertanggung jawab. Tapi kalau saudara mulai khawatir, maka bencana akan menimpa saudara. Saudara tidak akan bertumbuh dan berbuah karena kekhawatiran akan dunia ini. Orang yang percaya kepada Elohim adalah hidupnya tenang karena mengandalkan Dia. Orang yang mengandalkan Tuhan akan beroleh pembelaan dari Tuhan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan. Mari kita bergerak, waktunya sudah dekat. Mari kita berjalan karena Tuhan menanti di depan kita. Marilah kita bersama bergerak dalam kasih karena Tuhan ada di tengah kita. Marilah kita memandang ke depan di mana Yeshua HaMashiach menantikan kita, menyinari kita, menerangi, mencerahkan kita dengan rohnya. Kita tanggapi dengan iman. Mari kita saudara-saudara tidak hanya bicara, tapi kita berubah oleh pembaruan pikiran kita. Mari kita berubah, kuncinya di pikiran kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu, akal budimu diubahkan. Diubah oleh apa? Oleh Torah Yahweh, firman Yahweh. Percayalah saudara, firman ini berkuasa mengubah saudara yang sungguh-sungguh. Bapa Yahweh memberkati, sukses untuk semuanya. Terima kasih.